Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Mediasi hari ini masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya ijazah asli, ya ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik,
Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan, pada hari Selasa yang akan datang kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi karena ini ada keanehan teman-teman semua, nggak tahu kenapa. Selamat datang kembali di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini Arahnet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Dimana tadi kita telah melihat banyak sekali masyarakat ataupun rakyat-rakyat melakukan demo, ya, ingin mengadili dan katanya di sini untuk mengadili dan mempenjarakan Jokowi. Kita teruskan di sini teman-teman melalui tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman kita lanjut di sini, masyarakat sangat setuju adili Jokowi. Kemudian di sini dilanjutkan, Jokowi harus diadili secepatnya untuk mempertanggungjawabkan atas semua kegaduhan yang telah dia perbuat terhadap bangsa ini merdeka. Negara kok kalah sama satu orang pembuat gaduh, tinggal ditangkap aja kok takut, ya. Kemudian di sini teman-teman, ayo semangat untuk keadilan, rakyat Indonesia menunggu kepastian hukum. Tangkap Mulyono yang sudah membuat negara banyak utang dan sarang koruptor. Nah, kata Jokowi di sini, tangkap adili Jokowi, makzulkan si Gibran Raka Buming Raka. Lanjut lagi di sini teman-teman, Jokowi memang hebat bikin gaduh dengan tidak memperlihatkan ijazahnya saja udah bikin heboh. Jadi DRS Insinyur Jokowi memang harus ditangkap untuk diadili karena sudah merusak NKRI dan membuat rakyatnya menderita. Kemudian di sini diteruskan teman-teman, UGM ataupun Universitas Gadjah Mada yang dulu dibanggakan kini dinodai oleh petinggi UGM dan Jokowi untuk menerbitkan ijazah palsu. Jadi di sini teman-teman diteruskan, ayo teruskan perjuanganmu adik-adik bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan yang tanpa tendensi politik kekuasaan. Jadi jangan takut sama manusia-manusia pembohong, siapapun orangnya, orang itu sama di hadapan Allah. Jadi takut sama Allah. Nah, harusnya Jokowi harus ditangkap, dia harus dihukum atas kesalahannya. Jadi betul, sangat merasakan ini para pendukung Jokowi seolah ijazah Jokowi asli. Justru saya juga orang awam ragu. Nah, kemudian di sini teman-teman, Jokowi harus bertanggung jawab atas semua kebohongan yang sudah dia lakukan dan memanipulasi hukum di Indonesia. Nah, saya rakyat kecil heran apa penyebab semuanya takut sama Jokowi sehingga rakyat sengsara. Jadi itulah karena 10 tahun kebaikan kerjaanmu tetap tertutup, ya, kebrokanmu. Inilah kekuatan rakyat yang sebenarnya. Jadi gugat juga dong gelar doktor adusnya, ganjangan palsu juga toh ayo, jangan diam kaum intelektual. Jadi mantap, lanjutkan perjuangan rakyat dan mahasiswa, jangan takut mau maju terus, pantang mundur lawan kezoliman. Kemudian di sini teman-teman, adili dan tangkap dia, negara hancur karena dia. Korupsi gila-gilaan hampir di semua bidang, demokrasi dia kendalikan demi ambisi, pertahankan ambisinya, rakyat diperas dari geprek lewat pajak juga karena dia selama berkuasa. Kemudian di sini teman-teman teruskan sampai Termul mempertanggungjawabkan semua kebijakannya. Lanjut lagi di sini teman-teman, di sini diteruskan, mantap, bergeraklah terus dan suarakan kebenaran dan kejujuran. Selamat berjuang para penegak kebenaran dan keadilan. Allah selalu menyertai kita. Ini sudah waktunya pejabat yang zolim harus kita lawan. Bravo teman seperjuangan, ya.
Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, kelemahan rakyat Indonesia itu orang-orangnya mudah tertipu dan terpedaya dengan tipu muslihat orang jahat dan bejat. Ironis rasanya, entah itu rakyat jelata, akademis maupun intelektual. Ternyata hati dan perasaan buta belum bisa menilai mana orang baik yang benar dan mana yang pencitraan. Lanjut lagi di sini teman-teman, hukum Jokowi kalau benar sudah rusak demokrasi hukum di Indonesia. Belum OCRP sudah nyatakan Jokowi presiden terkorup, kok pemerintah diam aja. Ada apa nih Pak Prabowo? Hancur negeri ini kalau begitu. Lanjut di sini teman-teman, tangkap Jokowi, adili dan jebloskan ke penjara. Jadi turunkan ke pemimpinan sekarang dari rektor dan staf-staf, bikin malu UGM ataupun Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau sampai Jokowi, keluarga, serta kroni tidak diadili, jangan salahkan bila rakyat bersatu untuk bergerak bersama. Ya. Jadi Rektor UGM dari periode dari sebelum Jokowi jadi pejabat harus untuk diperiksa. Jadi sudah waktunya rakyat bangkit, adili Jokowi dan kroni-kroninya. Kemudian di sini teman-teman, harus ditangkap dan diadili, itu cikal bakal permasalahan dan kegaduhan di negeri ini selama 10 tahun bangsa ini rusak. Jadi tangkap manusia pembohong, manusia tidak punya ijazah dan TKG korupsi. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan, negara dirusak, konstitusi dikangkangi, hukum dikriminalisasi. Jadi rakyat harus berani perjuangkan hak rakyat Indonesia. Inilah rakyat Indonesia sudah tidak ada sabarnya ingin berontak kepala negara. Begitunya benar menindas rakyat, hayo bersatu. Lanjut lagi di sini teman-teman, pemimpin yang melahirkan banyak koruptor sering bohong tapi masih merasa hebat, itu perlu untuk diperiksa kepribadiannya ya. Lanjut lagi di sini, doakan segera NKRI bangkit dan kembali ke jalan lurus Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila. Jadi di sini diteruskan, harus diadili Jokowi, dia penghancur demokrasi. UGM sudah turun level jadi univ abal-abal oleh seorang Mulyono dan pemimpin-pemimpin UGM saat ini. Ya, betul, siapapun ya pasti akan mati, yang demo semuanya akan mati dan yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang dilakukan selama hidupnya. Kemudian di sini teman-teman, ini bukti orang yang tidak tahu jalannya. Tuhan yang tahu jalan, Tuhan diam saja, itu buktinya dan faktanya. Setuju, satu-satunya jalan hanya menangkap Jokowi dan adili supaya Indonesia cepat damai. Kemudian di sini teman-teman, apa Prabowo belum melihat dan mendengar suara rakyat, omong-omong doang. Sorry sudah tapi belum saudara. Kemudian di sini teman-teman, seberapa besar jabatannya tanpa punya nilai adab dan tidak punya kejujuran akan kena sanksi sosial dan direndahkan oleh masyarakat. Jadi kuncinya presiden terpilih 2025 apa ada niat untuk memberhentikan rakyat tidak gaduh. Kemudian di sini teman-teman, UGM ataupun Universitas Gadjah Mada kena flu rektor dan dosen karena ulah kali trauma yang bela Jokowi tapi nggak mau UGM ini nunjukkan ijazah dan skripsi Jokowi koplak oknum dari UGM. Lanjut lagi di sini teman-teman, sepertinya memang disengaja kegaduhan ini dibuat oleh kelompok yang mengharapkan NKRI bubar dan melahirkan negara baru dengan sistem sosialis komunis. Saya mohon kepada seluruh lapisan untuk bersatu padu mengadili kelompok-kelompok manusia yang merusak Undang-Undang Dasar dan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian di sini teman-teman, masih setia dengan kebenaran apapun keputusan para pembela kejujuran. Apakah ada polisi yang berani menangkap Mulyono dan termunya? Karena polisi yang ada sekarang, pimpinan lembaga tersebut bukan pilihan presiden yang sekarang. Lanjut lagi di sini teman-teman, selama polisi adil, urusan ijazah palsu sangat mudah untuk dibuktikan. Jadi ayo cepat tangkap, penjarakan supaya rakyat NKRI tidak ribut-ribut lagi. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.